Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa dan pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, kita sampai pada tema selanjutnya dari pembahasan zakat, dan tibalah kita masuk pada pembahasan syarat muzaki dan muzakka, atau hal-hal yang harus dipenuhi oleh seorang wajib zakat dan syarat-syarat yang melekat pada harta zakat. Dalam hal ini, sebelum kita membahas tentang lebih jauh tentang syarat muzaki dan muzakka, perlu kita kembali pada suatu hal yang mendasar. Apa yang membedakan antara syarat wajib dan syarat sah? Di dalam zakat ada syarat wajib dan syarat sah. Disebut syarat wajib yaitu apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi keseluruhannya, maka seseorang itu menjadi wajib mengeluarkan zakat. Ya. Sedangkan syarat sah, ya, apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka ibadah zakatnya menjadi sah. Ini suatu hal yang berbeda, ya, syarat wajib dan syarat sah. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang pertama, syarat wajib, ya. Nah, syarat wajib ini juga nanti dibagi menjadi dua. Pertama, yang melekat pada harta, dan juga melekat pada si muzaki atau si wajib zakat. Ya. Pertama, kita masuk pada syarat wajib yang melekat pada wajib zakat atau muzaki, yaitu pertama al-hur atau merdeka, kedua Islam, dan ketiga baligh. Nah, untuk lebih detailnya kita mulai dari awal, yaitu al-hur atau disebut merdeka. Disebutkan fala tajibuz zakatu ittifaqan alal abdi. Ulama sepakat bahwa hamba sahaya atau budak itu tidak memiliki kewajiban membayar zakat. Mengapa demikian? Li'annahu la yamlik, bahwa budak itu atau hamba sahaya itu tidak memiliki sesuatu. Secara logika betul bahwa dirinya saja masih dimiliki oleh orang lain, ya, artinya dirinya sendiri saja belum merdeka. Bagaimana mungkin dia mengeluarkan zakat? Nah, dan yang kedua, alasan logis yang kedua, bahwa dalam salah satu asnaf golongan penerima zakat itu adalah, yaitu tadi, membebaskan budak tadi. Nah, sehingga memang selayaknya memang mereka tidak dikenakan zakat atau tidak dikenakan kewajiban zakat. Itu yang pertama, yaitu harus merdeka. Yang kedua, yaitu beragama Islam. Ya, artinya apa? Orang yang beragama non-Islam atau di luar Islam tidak dikenai kewajiban membayar zakat. Fala zakata ala kafirin bil ijma. Tidak ada kewajiban zakat bagi orang non-muslim secara ijma, sudah disepakati atau konsensus para ulama. Limadha li'annaha ibadatun mutahharah. Karena zakat itu adalah suatu ibadah, suatu ritual yang suci, ya, yang suci. Wa huwa laisa min ahli tuhri, dan mereka kelompok yang non muslim, mohon maaf, itu bukan bagian dari kelompok yang tadi itu, yang dikenakan kewajiban untuk melakukan suatu ibadah. Ya. Nah, itu kunci pertama. Ini dari persyaratan ini, dua persyaratan awal, al-hur dan al-islam, nampaknya ini sama, senada dengan ibadah-ibadah lain, khususnya sifatnya mahdhah seperti sholat, puasa, begitu ya. Sampai di sini mungkin sama. Nah,
Kemudian muncul suatu pertanyaan baru, yaitu bagaimana kalau orang atau kelompok non muslim itu ingin mengeluarkan zakat, ya, karena zakat itu kan katanya memiliki dimensi sosial gitu kan. Nah, mereka ingin melakukan itu, mereka ingin masuk melalui jalan sosial tadi, kemasyarakatan tadi. Nah, kemudian dalam kitab Fiqhuz Zakah, Yusuf Al-Qaradawi mencoba memberikan pendapat bahwa zakat mereka tidak sah, gitu ya, tidak sah karena ini seperti dijelaskan dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wa qadimna ila ma'amilu min amalin fa'ja'alnahu haba'an manthura. Bisa dilihat di surat Al-Furqan ayat 23. Di dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa haba'an manthura, jadi amal ibadah mereka itu tidak bermanfaat, la yanfa' fil akhirah, tidak memberikan kemanfaatan pada mereka di hari akhirat, illa iya tawaffara fi sahibihi, apabila kecuali syarat-syaratnya dipenuhi. Apa itu? Pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan Islam tadi, ya, beriman kepada Allah. Kemudian wal ikhlas, kemudian dia ikhlas, artinya ridho, tidak ada paksaan, ya. Wal mutaba'ah li rasulihi Muhammad, yang ketiga adalah mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari ketiga syarat ini memang fokus pada satu tadi, itu keimanan dan keislaman. Oleh karena itu tepat bahwa memang zakat itu belum menjadi kewajiban bagi non muslim karena syarat-syarat ini belum terpenuhi. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi, lah kenapa hanya untuk umat Islam gitu loh? Ya, padahal tujuan zakat itu memiliki dimensi sosial. Mengapa umat agama lain tidak boleh masuk, ya, masuk ke dalam dimensi sosial tersebut? Nah, di sini juga menarik, Yusuf Al-Qaradawi dalam Fiqhuz Zakah menyebutkan ada dua hal. Yang pertama, bahwa kita ketahui bahwa zakat itu memiliki muatan atau dimensi sosial, ya. Ini memang kita akui bersama bahwa memang zakat ini harapannya bisa menjadi jawaban atas doa-doa orang yang lemah dalam masalah ekonomi, dalam masalah sosial. Nah, kemudian Islam hadir dengan zakat ini. Yang kedua, bahwa zakat ini memiliki muatan ibadah, ya, sehingga dengan Islam itu tidak mewajibkan kepada non muslim karena dua alasan. Satu, ingin menghormati ajaran agama lain, ya, ajaran agama lain boleh jadi tidak ada, ya, tidak mengharuskan. Mengapa agama lain mengharuskan untuk mereka? Kan begitu. Ini dalam rangka Islam menghargai ajaran-ajaran agama lain, ya. Yang kedua, zakat merupakan tarikan atau pungutan, ya, dana yang bersifat ritual keagamaan, ya, dan ini merupakan syiar agama Islam yang merupakan ciri khas, ya, salah satu bentuk ritual yang ada di dalam agama Islam. Nah, alasan-alasan inilah yang saya pikir cukup menjelaskan kepada kita bahwa zakat wajib bagi umat Islam saja. Tapi apakah boleh? Ya, dulu pernah Sayyidina Umar pernah menarik, ya, pungutan, ya, namanya ada yang namanya usyur, ya, 1/10. Namun yang kedua, satu lagi namanya suatu pungutan kepada kaum Nasrani Banu Taglib, kalau nggak salah itu Taglib. Nah, di situ ada semacam diskusi antara Umar dengan Banu Taglib. Kemudian mereka menyepakati adanya suatu pungutan yang mana mereka saling ridho untuk ditarik. Nah, itu paling, ya. Selanjutnya yang ketiga,
kaitannya dengan syarat-syarat yang melekat pada muzaki adalah balik dan berakal. Nah, kalau kita lihat pada ibadah yang lain, kedua hal ini, balik dan berakal ini biasanya dipersyaratkan pada ibadah-ibadah Allah seperti sholat dan puasa. Namun pada ibadah zakat ini agak sedikit berbeda. Nah, bagaimana perbedaannya kita akan lihat. Setidaknya ada dua pendapat ulama yang cukup kontras di sini. Pertama adalah pendapat Hanafiyah yang mengatakan harus berakal dan tidak gila atau waras. Dan seperti ibadah lain, dia harus dewasa, balik gitu kan, dan dia juga memiliki kesehatan mental. Ini menurut Hanafiyah. Mengapa? Karena golongan seperti ini itu belum mendapatkan taklif atau belum diminta oleh syariat untuk mengerjakan seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, salah satu dalil alasan yang populer biasanya itu dalil yang atau riwayat yang mengatakan rofi al-qalam an salasin. Jadi tiga golongan yang tidak dicatat gitu ya, yaitu salah satunya atau dua diantaranya adalah itu tadi, anak kecil sampai dia dewasa, dan kedua orang yang gila sampai dia sehat atau sembuh. Dan yang ketiga itu tadi orang yang tidur sampai dia bangun gitu. Nah, dua itu menjadi catatan bahwa bagi Hanafiyah mereka belum dikenakan kewajiban. Ya. Artinya kalau melakukan pun juga tidak dicatat kan gitu. Wallahu a'lam. Nah, itu yang pertama. Pendapat yang kedua yaitu jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa kedua hal tadi, balik dan berakal itu tidak dipersyaratkan. Artinya apa? Anak kecil maupun dia kurang sehat mental, tapi kalau dia memiliki harta yang memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya, maka dia dikenakan kewajiban tersebut. Kemudian siapa yang bertanggung jawab? Ya tentu walinya. Ya, sekarang kan kita lihat banyak orang anak-anak kecil atau belum dewasa itu sudah memiliki harta yang malah hartanya bisa jadi lebih banyak daripada orang yang dewasa. Misalnya dia seniman, misalnya dia mewarisi misalnya suatu bisnis, ya. Nah, biasanya kalau kita dengar tuh ada sebuah kisah di Arab Saudi, di dalam sebuah vlog disebutkan bahwa anak ini orang Indonesia jadi kaya raya di Saudi karena ya dia dan ibunya mendapat warisan yang cukup besar dari orang tuanya atau ayahnya yang berkebangsaan atau berkewarganegaraan Arab Saudi. Nah, itu bisa saudara cari. Nah, ini salah satu bukti contoh bahwa anak kecil boleh jadi memiliki harta yang banyak. Nah, jumhur ulama memilih pendapat bahwa mereka tetap wajib mengeluarkan zakat. Alasannya, ya salah satunya adalah sebuah riwayat man walla yatiman, tapi ada juga man waliyal yatiman, ya, barang siapa yang menjadi wali seorang anak yatim, lahu malun, dan dia memiliki harta, fal yatajir lahu, maka dia memperdagangkan atau mengembangkan, memproduktifkan, hatta takulahu sodakoh, sampai hatta takulahu sodakoh, wala yatruku hatta takulahu asodakoh. Jangan dia menelantarkan harta tersebut hingga harta tersebut diambil zakatnya saja begitu. Nah, ini jadi salah satu riwayat, jadi salah satu dalil yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, jadikan argumen bagi kelompok jumhur ulama. Namun ada juga satu dalil ayat Al-Qur'an. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Nah, ayat ini bisa dimaknai oleh dua kelompok dengan sudut pandang yang berbeda. Bagi sudut pandang Hanafiyah atau yang mengharuskan syarat balik dan berakal, bahwa yang digarisbawahi adalah ketika tutahhiruhum tadi, at-tathhir, mensucikan. Mensucikan di sini kan diartikan bahwa harta ini bisa mensucikan dosa, ya, bukan mensucikan jiwa, ya, jiwa dari dosa dan sifat kikir dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, anak kecil sudah punya dosa apa gitu kan? Ini belum punya dosa. Dan apa yang mau dihapuskan, apa yang mau disucikan kan begitu. Itu bangunan logika dari kelompok yang Hanafiyah atau kelompok yang mengharuskan syarat tadi. Kemudian dari sudut pandang yang
tidak mensyaratkan kedewasaan dan kesehatan akal. Lihat dari sudut pandang hud min amwalihim shadaqah. Min amwalihim di sini sifatnya umum, mau dewasa, mau besar, kecil, laki, perempuan, tua, muda, gitu ya, tidak dijelaskan secara spesifik. Jadi sifatnya ini umum, anak kecil pun juga tidak perlu. Selama tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari sifat tadi memiliki sifat kekayaan atau dia memiliki harta yang melimpah. Agar apa? Tujuan dari apa tadi itu, semacam dimensi sosial itu nanti bisa terwujud. Nah, satu hal sebelum kita mengakhiri video ini, yaitu tentang syarat sah. Tadi ya, di awal saya sudah katakan ada syarat wajib, syarat sah. Nah, syarat sah ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita kaji. Simple, bahwa ibadah itu menjadi sah apabila terpenuhi dua syarat. Pertama, niat, dan kemudian kepemilikan. Ya, nah, ketika niat ini sudah ada, yaitu ingin menjalankan zakat, ya, diiringi dengan niat, kemudian adanya kepemilikan yang sempurna tentunya, maka ini sudah dianggap sah, syarat sah, menjadi syarat sah. Artinya apa? Ketika dua syarat ini terpenuhi, pada zakatnya menjadi sah. Nah, begitu